كل من يأتيك يوما طبيحا يلقى هماما كل من يأتيك يوما طبيحا يلقى هماما يا ذا الوطن يا ذا الوطن يا ذا الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu amamur muridin watin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Rahim minangka Ketua Panitia Amalan Bulan Suci Ramadan Masjid Irsada wonten ngarsanipun jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji-puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun keparing-paring kanugrahan sehingga kita saged nglampahi pengawasan ing sonten menika kanthi sehat wal afiat. Shalawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang kula lan panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun acara kita buka, kawula minangka pranata adicara badhe maosaken acara-acara ingkang badhe kalampahan menika. Acara ingkang nomor setunggal pambuka, acara ingkang nomor kalih sambutan saking Ketua Panitia, acara ingkang nomor 3 acara inti, acara ingkang nomor sekawan panutup. Kala wau rantatipun adicara pangaosan ing sonten menika. Acara ingkang nomor setunggal inggih menika pambuka. Monggo kita bikak acara menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan menika saged dadosaken lancaripun acara menika. Acara ingkang nomor kalih inggih menika sambutan saking Ketua Panitia Amalan Bulan Suci Ramadan dumateng Bapak Rohim wekdal saha bapan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kang kula hormati saking takmir bukan partner Bapak Mbak Lintang Pak RT matur suwun sampun nderekke rencang-rencang remaja. Ingkang kula hormati Bapak Widodo sapelu perwakilan saking Kodim Sleman. Ingkang kula hormati Bapak Babinsa Caturharjo dan rencang-rencang pemuda-pemudi Masjid Irsada matur suwun wedalipun sampun kersa rawuh wonten papan manika. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami anggenipun rawuh menika dipun paringi berkah barokah manfaat wonten donya menika lan insyaallah wonten akhirat. Sholawat serta salam katepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten alam dunya menika lan insyaallah wonten akhir samangke. Monggo rencang-rencang di sini kita menghadirkan bapak-bapak dari TNI. Nanti kita bisa mendengarkan ceramah beliau-beliau dan nanti kita bisa tanya jawab apa itu mengenai tentang kenegaraan, mengenai ketahanan, pertahanan,
syukur-syukur yang mas-mas itu ada yang mempunyai cita-cita menjadi TNI, nanti bisa tanya saran-saran caranya gimana, terus persiapannya apa saja. Monggo nanti kita manfaatkan bersama-sama, mas maupun mbak, nanti bisa monggo kita saling memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun dumateng Bapak Rohim ingkang sampun paring sambutan. Salajengipun acara inti inggih menika acara pangawasan. Aturi pirsa bilih pangawasan ing sonten meta kita suwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Serka Widodo saking Komando Distrik Militer Sleman. Pramila wekdal saha papan kawula aturaken sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Takmir Masjid Ilsada Medari Gede, ingkang kula hormati panitia amalan bulan suci Ramadan Bapak Abdul Rahim, yang saya hormati adik-adik saya semuanya, remaja Masjid Ilsada. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Arif Sujarwanto, Babinsa Catur Harjo, Kapanewon, Sleman. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan serta kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama silaturahim di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ridha Allah panjenengan sedaya dalasan kula benjang saged pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kinurmatan lan ugi adik-adik sedaya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Tadi Bapak, mohon maaf, Mbak pembawa acara luar biasa nggih, sudah memakai bahasa Jawa halus. Saya seneng nggih kalau adik-adik kita sudah ada yang bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus. Itulah salah satu bentuk bahwa panjenengan masih njawani, ya, masih njawani. Nama saya Widodo, pangkatnya Serka nggih. Saya anggota Koramil 05 Sleman. Saya satu kantor dengan Pak Arif, Pak Babinsa. Kebetulan saya diperintahkan oleh Komandan Kodim untuk silaturahim
di Masjid Ilsadaum ini untuk bertemu adik-adik semuanya. Saya sebenarnya sangat mohon maaf sekali bahwa kepada hadirin semuanya bahwa saya bukan ustadz, saya juga bukan kiai, tetapi kami hanya berusaha untuk istiqomah, karena ini sudah perintah komandan. Perlu diketahui kepada adik-adik semuanya, sebenarnya saya lebih dikenal di Kapanewon Sleman itu sebagai pelatih paskibraka, terus pelatih tonti dan lain-lain. Adik-adik yang sekolah di sekitaran sini kemungkinan ketemu dengan saya. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa setiap kali pembukaan majelis, setiap kali ada acara kegiatan dimanapun, selalu mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Wonten-boten yang 1 bulan menjelang masuk bulan Ramadan sedo, ada tidak? Ada nggih. Ada yang 1 minggu ikut berpuasa tetapi kemudian dipanggil Allah. Hari ini juga ada yang meninggal, ada yang dipanggil Allah. Oleh karena itu kita sangat beruntung sekali masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk silaturahim bersama-sama di Masjid Ilsadaum ini. Pada dasarnya panjenengan sedaya menika antri, ya. Kita itu antri, Pak. Kita itu sebenarnya antri untuk mati. Cuma siapa yang lebih dulu, ya. Nyuwun pangapunten. Bapak-bapak kita yang lahir lebih dahulu itu otomatis dia mengambil nomor antrian lebih depan, ya. Kemudian di belakangnya yang agak muda, di belakangnya lagi agak muda lagi, di belakangnya lagi ada yang kecil. Yang paling belakang adalah antrian yang paling kecil. Tapi apa ada jaminan bahwa yang paling depan, yang paling duluan meninggal? Tidak ada. Apa ada jaminan yang paling belakang yang meninggal terakhir? Juga belum tentu. Kita semuanya sekalipun sudah membawa nomor antrian, tapi berdoa dan berharap mudah-mudahan dikenakan antrian yang paling terakhir. Terus mboten, Pak? Kenapa kita semuanya takut mati? Karena apa? Setelah kita mati akan ada kehidupan yang lebih lama yang perlu kita siapkan selama kita hidup di dunia ini. Sedangkan ketika kita sudah mati, kita sudah tidak bisa lagi menambah amal kebaikan untuk bekal di akhirat lagi. Karena sudah terputus. Ya. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan sore hari ini kami mengajak kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan umur panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita introspeksi diri, bulan di mana kita sangat baik untuk menahan diri. Ketika hari-hari biasa, ya, kita siang boleh makan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menahan diri, untuk tidak makan, tidak minum,
tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan lain sebagainya. Ketika tidak puasa, siang hari ada tilut, ada siomay, beli. Ya, kemudian dimakan. Habis enggak selang lama ada ting, ada bakso lagi, beli lagi, dimakan lagi. Ketika kita tidak berpuasa, kita boleh jajan, boleh minum setiap saat. Akan tetapi, ketika bulan Ramadan ini, kita diperintahkan untuk bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa. Termasuk di bulan Ramadan ini sangat istimewa karena oleh Allah amalan yang biasa di hari-hari biasa itu amalan sunnah. Ketika di bulan Ramadan ini Allah berikan sekalipun itu amalan sunnah, diberikan pahala seperti amalan wajib di hari-hari biasa. Kemudian di bulan Ramadan ini juga sangat istimewa, ya, karena di bulan Ramadan ini ada satu malam yang apabila kita mendapat keberkahan di malam itu, maka nilainya sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun, yang namanya Wahyu Lailatul Qadar. Allah ngendika wonten Quran surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah aku turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu turun malaikat dan roh Jibril atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai menjelang fajar. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bisa mendapatkan wahyu Lailatul Qadar ini, kita sama dengan beribadah kepada Allah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Adik-adik seneng nggak kira-kira dapat Lailatul Qadar? Lebih seneng mana? Dapat Lailatul Qadar sama dapat uang 100.000? Secara lahir mungkin seneng yang dapat uang 100.000, ya. Tetapi ketika kita sudah beriman kepada Allah, wahyu Lailatul Qadar ini tidak akan ada pembandingnya, ya, tidak akan ada bandingannya. Tentunya sebagai seorang Muslim, kita lebih memilih mendapatkan wahyu Lailatul Qadar. Kemudian yang lebih istimewa lagi adalah di bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah memberikan wahyu Al-Quran ini tadi kepada Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan, atau tepatnya pada abad ke-7 Masehi atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Jadi Al-Quran itu turun tidak seketika langsung biuk, ya, langsung biuk tiba-tiba dikumpulkan jadi Al-Quran. Tidak seperti itu, tetapi bertahap. Bertahap. Allah memberikan Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan,
dan 22 hari. Jadi sangat lama sekali. Jadi Rasulullah tidak langsung mendapatkan Al-Quran dalam bentuk mushaf, akan tetapi diberikan Allah perlahan-lahan, ya, tidak langsung diberikan seketika. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang kenal sama Muhammad? Ada yang sudah pernah bertemu? Dereng nggih? Ada yang sudah pernah bermimpi ketemu Muhammad? Dereng. Ketika kita sebagai umat Rasulullah, hanya karena iman kita kepada Allah, sekalipun kita belum pernah melihat orangnya, sekalipun kita belum pernah melihat wajahnya, akan tetapi kita beriman, kita percaya keberadaannya. Itulah karena kita sudah beriman kepada Allah. Boleh nggih saya bercerita tentang Rasulullah nggih? Ya. Kaitannya dengan hubul watoni minal iman, cinta negara. Nggih, cinta negara adalah sebagian daripada iman. Kita perlu mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah. Kenapa harus Muhammad yang dipilih oleh Allah? Karena Allah sudah melihat bahwa Muhammad itu sudah teruji, iya, teruji kejujurannya, teruji keteguhan hatinya, teruji semangatnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi terlepas dari itu, ternyata justru Allah memberikan cobaan yang sangat berat sekali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya Aminah bin Wahab. Kemudian bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Muhammad di dalam kandungan, ini ayahnya Abdullah itu sedang berdagang di Madinah. Ketika Ibu Aminah ini hamil 7 bulan, ayahnya yang berada di Mekah, yang berada di Madinah, yang sedang berdagang tadi, tiba-tiba sakit. Ya. Kemudian setelah sakit beberapa saat, kemudian Allah mengambil ayah Muhammad tadi. Jadi Muhammad masih dalam kandungan usia 7 bulan, bapaknya sudah meninggal. Kemudian setelah Muhammad lahir, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah zaman dulu, setiap kali anak lahir harus dicarikan ibu susuan atau dipelihara oleh orang lain. Ini tujuannya kalau zaman dulu adalah agar anaknya kuat dan fasih berbicara. Akhirnya oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya, dicarikanlah ibu susuan yang bernama Halimah. Halimah ini berasal dari kampung suku Sa'ad, ya. Padahal suku Sa'ad saat itu sedang paceklik. Suku Sa'ad sedang paceklik, sedang kemarau panjang, tidak ada kehidupan, hampir tidak ada kehidupan di kampung situ. Semuanya kering kerontang. Akan tetapi setibanya Muhammad kecil ini tadi di rumah Halimah, alhamdulillah pelan-pelan kampung Bani Sa'ad ini tadi mulai turun hujan. Kemudian terlihat hijau, dan alhamdulillah setelah Nabi Muhammad beberapa tahun di situ, perkampungan Bani Sa'ad ini tadi menjadi maju. Halimah bercerita memang terjadi beberapa keistimewaan yang terjadi dalam diri Muhammad kecil ini tadi. Salah satu di antaranya adalah
berubahnya kampung Bani Sa'ad yang awalnya paceklik, kekeringan, tidak ada hujan sama sekali, kemudian kampungnya menjadi subur. Setelah usia 5 tahun, Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Ibu Aminah. Setelah ikut ibunya, karena ayahnya meninggal dan dimakamkan di Madinah, Ibu Aminah ini tadi sering mengajak ziarah Muhammad ke makam ayahnya di Madinah. Sekaligus ada beberapa keluarga atau paman Nabi Muhammad yang berada di Madinah. Suatu ketika kembali dari Madinah bersama ibunya, tiba di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Di situ ada kampung yang namanya Kampung Abwa. Tiba-tiba ibu Rasulullah, ibunya Muhammad tadi jatuh sakit. Ya. Saat itu pergi berdua dengan anak kecil, justru yang mengajak yang dewasa malah sakit dan akhirnya meninggal. Bagaimana perasaan Rasulullah kecil saat itu? Kalau sekarang mungkin kita telepon langsung datang ambulan, ya, kita WA teman langsung datang, teman menolong, kita telepon siapa saja pasti datang, banyak orang lewat pasti ada yang menolong. Tetapi kondisi zaman dulu masih sangat sepi. Akhirnya ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di Abwa. Setelah itu, setelah ditinggal oleh ibunya, Rasulullah ikut kakeknya Abdul Muthalib. Selama ikut kakeknya ini tadi, Abdul Muthalib juga mencari, kalau sekarang pembantu lah. Jadi untuk membantu Nabi Muhammad selama ikut kakeknya. Jadi ada yang membantu selama ikut kakeknya, namanya Ummu Aiman. Kemudian setelah 2 tahun ikut kakeknya, Rasulullah atau Nabi Muhammad tadi baru 2 tahun, jadi usianya baru 8 tahun. 6 tahun ditinggal ibunya, ikut kakeknya 2 tahun, sudah ditinggal kakeknya lagi. Kemudian Rasulullah kecil tadi ikut pamannya Abu Thalib. Selama ikut pamannya ini tadi, bersama Abu Thalib lah Muhammad ini diajari berdagang oleh pamannya. Diajak ke Madinah, diajak ke Syam, diajak ke Syria. Tetapi banyak selama perjalanan itu, banyak orang yang mau mengganggu Muhammad. Pada suatu ketika Abu Thalib didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta itu namanya Bukhairah, ya. Bukhairah ini mendatangi Abu Thalib. Hai Abu Thalib, siapa anak kecil yang bersama kamu ini? Kemudian Abu Thalib menjawab, ini keponakan saya, wahai pendeta Bukhairah. Pendeta itu pesan kepada pamannya Nabi Muhammad, saya pesan kepada kamu jaga anak ini, ya, karena anak ini besok ketika dewasa akan menjadi pemimpin yang besar, bahkan pemimpin dunia ini. Itulah yang disyaratkan oleh pendeta tadi yang mendekati oleh Abu Thalib. Setelah kejadian itu, kemudian Abu Thalib sangat hati-hati sekali untuk mengajak Muhammad ini keluar ataupun berdagang. Namun lama-kelamaan karena Muhammad sudah menginjak remaja dan menginjak dewasa, akhirnya Muhammad ikut berdagang, dan ketika sudah dewasa, Muhammad ini bertemu dengan saudagar kaya raya yang bernama siapa adik-adik semuanya? Khadijah. Ya, Khadijah ini adalah orang yang terkaya saat itu, saudagar kaya. Selama ikut Khadijah ini tadi, jadi Muhammad itu mencari pekerjaan, ya, ikut membantu Khadijah di dalam berdagang.
selama ikut Khadijah ini tadi, Khadijah itu kesengsem. Kebetulan Khadijah itu sudah hidup sendirian atau janda. Oke. Akan tetapi Khadijah ini melihat Muhammad ini kesengsem. Kagum dia, kagum kepribadiannya, ya, cara bicaranya, kejujurannya, kedisiplinannya dari Muhammad ini tadi. Akhirnya ketika umur 25 tahun, Khadijah ini tadi melamar Nabi Muhammad yang usianya baru 25 tahun. Setelah itu beliau menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai 6 orang anak. Anak Rasulullah 6 itu 3 laki-laki dan 3-tiganya meninggal di saat kecil. Jadi mungkin sudah takdir dari Allah bahwa Muhammad ini tadi tidak ada penerusnya yang laki-laki. Kemudian yang anak perempuan semuanya sampai dewasa. Kemudian ketika umur 40 tahun Rasulullah ini sering berdiam diri di Gua Hira, ya. Jadi memang Allah ini sudah ibaratnya mengatur jalan hidupnya Rasulullah. Ketika usia 40 tahun Rasulullah ini sering berdiam diri di Gua Hira. Ketika di Gua Hira ini tadilah Muhammad didatangi oleh seseorang. Ya, Rasulullah di dalam Gua Hira tadi didatangi oleh seseorang. Lalu Rasulullah kaget. Ya, gemetar Rasulullah. Wahai sahabat, siapa engkau? Kemudian Jibril menjawab, aku Jibril, wahai Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk menemui kamu. Ya, aku diperintahkan Allah untuk menemui kamu. Ada apa dengan saya, wahai Jibril? Saya belum mengenal Allah. Saat itu Jibril menjawab, berbahagialah wahai Muhammad. Mulai saat ini kamu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul yang akan memimpin dunia ini. Rasulullah tambah gemetar, ya. Rasulullah tambah gemetar hatinya karena tidak terbayangkan dan tidak pernah membayangkan bahwa Rasulullah akan menjadi nabi maupun rasul. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Muhammad menjawab, saya belum bisa membaca wahai Jibril. Bacalah wahai Muhammad. Saya belum bisa membaca wahai malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga kalinya, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana bi qori'in. Saya belum bisa membaca wahai Jibril. Kemudian Jibril membacakan ayat yang pertama kali turun ataupun yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira tadi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi cerita Nabi Muhammad yang berdiam diri di Gua Hira tadi, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Dari sinilah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul.
Kemudian setelah peristiwa ini Rasulullah pulang menceritakan kepada istrinya, kepada Khadijah tadi. Kemudian Khadijah ini menceritakan hal ini kepada saudaranya, Warokoh namanya. Warokoh ini adalah tokoh agama di tempat situ. Kemudian diceritakanlah kepada sahabat-sahabat, dan alhamdulillah hampir semua sahabat semuanya percaya, ya, percaya apa yang diterima oleh Muhammad ini tadi. Akan tetapi tidak sedikit warga yang kemudian menghujat Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad penipu, pembohong, dan lain sebagainya. Mungkin sama halnya dengan ketika saat ini rekan-rekan mengupload sesuatu yang tidak masuk akal, pasti akan dibully rame-rame, ya, baik di WA, di IG, di TikTok, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan zaman dulu, begitu Rasulullah bercerita bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah tadi, Muhammad juga dibully, ya, dicaci maki oleh kaum Quraisy yang tidak suka dengan Rasulullah ini tadi. Kemudian pada 11 tahun kenabiannya Rasulullah ketika itu diisra mi'rajkan oleh malaikat Jibril. Apa hasil dari Isra Mi'raj tadi? Rasulullah mendapatkan perintah wahyu, yaitu sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 kali. Ya, awalnya adalah 50 kali ya adik-adik semuanya ya. Kemudian setelah diberikan perintah sholat 50 kali tadi, Rasulullah turun, ya, di bawah ketemu malaikat. Jangan 50 Muhammad, kamu harus minta kurang lagi, karena umatmu nggak akan mampu sholat sehari semalam 50 kali. Kemudian Rasulullah menghadap Allah lagi, ya Allah, umatku tidak mampu kalau sholat sehari semalam 50 kali. Kemudian dipotong menjadi 45 kali. Muhammad turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai sholat itu dalam sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Dan alhamdulillah 5 waktu ini juga waktunya semuanya pada saat kita istirahat, ya. Ketika subuh kita juga belum mulai bekerja, ketika duhur kita juga sudah mulai istirahat bekerja, asar juga sama, maghrib juga waktunya istirahat, isya juga waktunya kita istirahat. Kemudian setelah kabar bahwa Rasulullah tadi mendapat perintah sholat ini tadi, kaum Quraisy yang tidak suka dengan Rasulullah semakin tidak suka, ya, semakin benci sama Muhammad, ya. Bahkan dalam dakwahnya Rasulullah dilempari batu, ya, dilempari kotoran, diludahi, ya, sampai dikejar-kejar. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah bereaksi, karena Rasulullah sudah menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebarkan agama Islam tadi, Rasulullah sempat dikejar-kejar sama kaum Quraisy tadi. Dikejar-kejar sampai Rasulullah sembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur ini tadilah Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa ketika kamu, wahai Muhammad, ketika kamu mempertahankan kebenaran dan mau menyampaikan perintahku, tetapi kamu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh kaum Quraisy, maka aku izinkan kamu semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Maka mulai saat itulah terjadi peperangan, ya, mulai dari perang Uhud, perang Badar, dan lain sebagainya. Banyak sekali peperangan setelah Rasulullah mendapatkan wahyu diperbolehkan jihad oleh Allah tadi.
Kemudian sampai pada usia 63 tahun, pada usia 63 tahun Rasulullah diberikan Allah sakit, ya. Ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah selalu menyebutkan ummati, ummati, ummati. Salah satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, umatmu sudah ada di sekelilingmu semua, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Umatmu sudah ada di depan, di belakang, dan di samping rumahmu semuanya. Bukan itu, wahai sahabat, ummati, ummati, ummati. Ketika Rasulullah mau meninggal, beliau masih memikirkan umatnya. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kalau aku menghadap Allah, apa hak yang diberikan Allah kepadaku? Lalu Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hak yang akan diberikan kepada Muhammad ketika Muhammad nanti meninggal? Surga aku buka seluas-luasnya untuk Muhammad. Dimanapun dia menempati di surga itu aku perbolehkan. Kemudian Jibril kembali kepada Muhammad. Wahai Muhammad, ini perintah langsung dari Allah, bahwa ketika kamu nanti mati, kamu boleh menempati surga dimanapun yang kamu suka. Kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu wahai Jibril, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku besok yang tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka sangat percaya kepadaku. Kemudian Jibril naik lagi bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nasib Muhammad? Bagaimana nasib umat Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Muhammad, yang tidak pernah bertatap muka dengan Muhammad, akan tetapi mereka mempercayai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah menjawab, aku haramkan orang masuk surga kecuali umatnya Muhammad sudah masuk semuanya. Setelah mendapat jawaban ini, barulah Nabi Muhammad menghembuskan nafas yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Rasulullah mendapatkan tempat yang paling baik di mata Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, sekilas adalah kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Rasulullah hanyalah anak yang biasa-biasa saja. Rasulullah bukan anaknya raja, akan tetapi karena keteguhan hatinya, ya, karena teguh hatinya, dari kecil mendapat cobaan seperti itu, tetapi Allah ulangi, tetapi Rasulullah tetap teguh hatinya karena semangatnya, ya, karena kegigihannya di dalam memperjuangkan agama Islam ini tadi, maka Muhammad bisa diangkat menjadi Rasulullah, pemimpin kita di dunia ini. Kemudian apa hubungannya Rasulullah dengan perjuangan yang terjadi di Indonesia ini? Ketika Rasulullah berjuang adalah untuk menegakkan ajaran agama Islam, ya. Akan tetapi berbeda dengan kondisi bangsa Indonesia yang dulu kita pernah dijajah oleh penjajah, yaitu zaman Belanda dan zaman Jepang. Berkaca dari
apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah ini ternyata dulu kakek-kakek kita, ya nenek moyang kita dulu pernah berjuang sama halnya dengan Rasulullah ini. Ya, beliau memperjuangkan negara, memperjuangkan bangsa Indonesia tanpa pamrih. Tidak ada bayaran saat itu. Kenapa? Ya, pejuang-pejuang dulu, ustadz-ustadz zaman dulu, kiai, kemudian santri mau memperjuangkan agama Islam tanpa pengenal lelah. Bahkan nyawa sekalipun beliau pertaruhkan. Karena di dalam hatinya ada hubul watoni minal iman. Ya, ada perasaan, ada rasa cinta negara adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, bahwa orang yang meninggal dunia di dalam membela agama Islam, membela negaranya, insya Allah mati syahid. Dan Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mati syahid adalah di dalam surganya Allah. Lalu bagaimana adik-adik semuanya? Kita sudah sangat beruntung sekali kita dilahirkan oleh orang-orang tua kita di zaman yang semuanya sudah modern, ya semuanya sudah maju, sudah serba ada. Akan tetapi, adakah ancaman buat kita? Ya, adakah ancaman buat kita yang sekarang hidup di zaman yang serba enak ini? Globalisasi, modernisasi yang berkembang saat ini, ya adik-adik semuanya, tanpa kita sadari, itulah penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih ada 277 juta. Negara luar itu takut melihat jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak ini. Piye carane iki iso nguasai Indonesia tetapi tidak dengan secara fisik. Kalau secara fisik mereka menyerang ke sini, pasti dia takut, pasti dia kalah. Tapi dia tidak kalah akal. Dia buatlah HP Android, ya. HP Android inilah yang akan menyerang moral kita, yang akan menyerang semangat kita, yang akan meruntuhkan jiwa patriot kita, yang akan meruntuhkan semangat nasionalisme kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan HP inilah, kita semuanya akan rusak dan negara ini akan runtuh. Rekan-rekan bisa membayangkan, ya, dengan HP ini semua ada di situ, ya, yang baik ada, yang buruk ada, ya, yang sangat buruk ada, yang buruk sekali ada. Bayangkan kalau kita tidak hati-hati, dari kecil main anaknya meneng, main ora rewel dicekeli HP. Dia melihat sesuatu yang tanpa kita tahu. Hanya gara-gara ben ibune nyuci, anaknya ora rewel. Kemudian kita sendiri juga sama. Ketika kita lihat HP ini mainnya game terus, main game. Dek, sholat dulu dek. Ya sebentar. Sebentar lagi mah. Sholat dulu dek, ini udah waktunya. Ya sebentar lagi game. Ya. Sayang ini sudah 3.000 dan lain sebagainya. Inilah yang akan merusak moral kita, yang akan merusak mental kita. Adik-adik pernah dengar enggak nyanyian Yen Esok? Kalau Bapak mungkin sudah pernah mendengar mungkin. Nyanyian zaman kecil dulu judulnya Yen Esok, Pak. Tasih ingat mboten? Nyanyiannya seperti ini. Yen esok sugeng enjing,
yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Ingat nggak? Diparingi matur nuwun, didhawuhi matur dalem, yen lewat nderek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ini nyanyian kita zaman dulu. Oke. Nyanyian ini betul-betul menimbulkan semangat ya, semangat nasionalisme kita. Ada unggah-ungguh di situ ya, ada penghormatan kepada yang lebih tua. Ya, ada toto kromo, ada sopan santun. Karena bahasa Jawa itu lengkap, nggih. Bahasa Jawa itu lengkap. Untuk selevel, seumuran ana basa ngoko, ya. Untuk yang lebih besar lagi tidak boleh adosik Pak, tidak boleh. Bapak siram, ya. Bapak sare. Ketika Bapak sudah bangun, Bapak wungu, ya. Kalau bahasa Indonesia enggak ada. Bapak sudah bangun, tidur dulu Pak. Ya, bahasa Indonesia itu selevel. Semuanya dibuat sama. Kepalane Pak E ana semute, ya. Nek Jawane ndase Pak E enten semute. Ya, seperti itu. Zaman dulu betul-betul melatih kita itu benar-benar menjadi orang yang Jawani, ya. Orang Jogja yang Jogjani, yang benar-benar ngerti sopan santun, ya, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Maka dari itu, Bapak-bapak semuanya, inilah yang sebenarnya jati diri bangsa Indonesia. Oke. Yang selalu mengedepankan sopan santun, nggih, andap asor, nggih, penghargaan kepada yang lebih tua harus bagaimana, yang seumuran bagaimana, ya, seperti itu. Itulah yang sebenarnya jati diri bangsa Indonesia, ya, atau kepribadian bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu memang bahasa Indonesia itu baik, ya, baik karena itu sudah menjadi bahasa nasional. Akan tetapi tidak cukup dengan bahasa Indonesia itu saja, karena ada beberapa norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada norma agama, nggih. Ada norma adat istiadat, ada budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terutama kepada adik-adik saya semuanya, monggo saya bangga kepada MC, ya. Terus terang mawon, kalau adik-adik semuanya bisa berbahasa Jawa, berarti adik-adik semuanya masih Jawani, ya, masih Jawani. Saya berharap bukan hanya 1-2 orang, tetapi rekan-rekan semuanya bisa mengucapkan bahasa Indonesia, mengucapkan bahasa Jawa, terlebih lagi tahu artinya. Oke, karena memang itu adalah adab dari kita semuanya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya tentunya itu datangnya dari Allah, tetapi ketika ada kurangnya itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun dumateng Bapak Sirka Widodo ingkang sampun paring ilmunipun, tausahipun, mugi-mugi bermanfaat kagem kita sedaya. Acara saklajengipun inggih menika tanya jawab, monggo dumateng rencang-rencang menawi wonten pertanyaan kula sumanggaaken.
Monggo adik-adik, putra-putri menawi wonten pertanyaan. Masih ada berapa menit lagi, Kak? 5 menit. Ya, masih ada 5 menit. Ada yang mau bertanya? Ayo tanya. Ayo tanya, Mas. Tanya apa? Ayo, Mas. Ayo, Mas Udin. Mau tanya apa? Ipun kawontenan sampun mlebet wekdal berbuka puasa, monggo kita sami-sami maos doa kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa